Halo Arianers, welcome back to the new Answer Podcast by Arya Noble. Halo, kembali lagi kita di podcast hari ini. Aku Alwi dan aku yang akan membawa podcast kali ini. Hari ini aku ditemani oleh guest spesial. Kita sambut Mbak Ele. Halo. Halo, Mbak Ele, boleh perkenalan diri dulu untuk teman-teman? Oke. Perkenalkan, nama aku Elesenda Megita, biasanya dipanggil Ele. Jadi nama panggungnya sih sebenarnya Ele. Oke, Mbak gitu. Ele. Aku dari Skinproof di Departemen Product Management and Innovation. Oke, terima kasih banyak Mbak Ele sudah berkenan hadir, berbincang sama hari ini. Boleh mungkin kenalan diri lagi Mbak lebih dalam, karena tadi aku mau lebih kenal Mbak Ele ini dari Skinproof ngapain aja sih Mbak sebenarnya, dan udah berapa lama jadi bagian dari Arya Noble Mbak Ele? Oke, sebenarnya kalau gabung di Arya Noble tuh udah 4 tahun ya sebenarnya. 4 tahun ya Mbak Dan Ele? udah dari awal di Skinproof. Cuman awalnya itu kalau aku tuh research koordinator sebenarnya awalnya. Kemudian pindah jadi ke Product Management and Innovation. Nah, di Product Management and Innovation ini sebenarnya kita kayak ngembangin nih produk-produk di Skinproof. Nah, produk di Skinproof ini kan sebenarnya testing ya. Skinproof sendiri itu kan sebenarnya testing. Kita tuh sebagai kayak partner dari bisnis kosmetik untuk mereka bisa testing produknya di Skinproof kayak gitu. Oke Mbak Ele, berarti itu tadi udah di-spill sedikit-sedikit iya, ya udah tentang di-spill sedikit. Skinproof itu ngapain ya. Tapi aku boleh tanya lagi mungkin ya lebih dalam nih Mbak Ele. Oke. Kalau kita lihat dari ekosistemnya Arya Noble, Skinproof ini kan sebenarnya bagian dari Arya Noble ya Mbak Ele ya. Dan Arya Noble kayaknya orang-orang lebih banyak kenalnya tuh sama RH. Betul, gitu. Nah, betul. sekarang kita mau coba cari tahu lebih dalam mengenai Skinproof. Oke. Sebenarnya itu Skinproof tadi Mbak Ele sudah menyebutkan ini tentang testing ya Mbak ya. Iya, betul. Pekerjaannya Mbak Ele. Betul. Nah, kalau di Skinproof lebih dalamnya lagi selain testing itu ngapain aja Mbak Ele? Oke, core utamanya sebenarnya testing ya, testing terkait produknya, produk yang akan dipakai oleh konsumen. Kemudian juga kita ada yang tentang consumer research. Jadi kita juga kayak riset nih konsumen yang sudah memakai kosmetik tuh kalau bagi konsumen itu dia punya insight apa gitu terkait produknya. Kemudian juga ada juga tentang kalau misalnya dari proses launching produk gitu ya. Di awal itu kan ada tentang kayak product ideation. Jadi di bagian product ideation juga Skinproof juga bisa mengerjakan oleh tim yang lain sih sebenarnya ada kayak gitu. Cuman kalau misalnya di bagian saya tuh di bagian product testing yang fokus utamanya adalah tentang ngetes kayak contohnya sunscreen, nilai SPF-nya gimana, kemudian untuk efikasi untuk produk-produk kayak anti-aging, brightening, itu juga kita uji. Terus juga tentang keamanan produknya, apakah produk itu punya potensi iritasi kulit atau misalnya memicu alergi kulit dan sebagainya gitu sih. Oke, terima kasih Mbak Ele. Jadi kalau aku boleh simpulin juga dari pekerjaan Mbak Ele ini berhubungan dekat dengan inovasi. Betul, juga ya dengan produk-produknya, karena Mbak Ele juga berusaha mengerjakan itu untuk bagian testingnya gitu ya. Dan mengecek apakah setiap produk ini tuh sesuai dengan standar ya Mbak Ele. Betul. Boleh sharing juga Mbak Ele kira-kira kalau dari segi inovasi itu sendiri, dari mana awal inovasi itu berangkat? Bagaimana akhirnya Skinproof ini berjalan bersama inovasi ini Mbak Ele? Oke, kalau ngomongin inovasi itu kayaknya nggak bisa ya kalau cuman dari kita sendiri gitu ya. Inovasi itu pasti selalu berangkat, kita biasanya di Skinproof itu inovasi bisa dari customer. Jadi customer kita para yang punya bisnis kosmetik nih misalnya datang ke Skinproof, mereka punya produk terus mau mengujikan di Skinproof kayak gitu, yang dimana klaimnya itu belum ada nih misal yang ada di Indonesia pada umumnya kayak gitu. Nah biasanya bisa berangkat dari situ inovasi di Skinproof, testingnya bisa berangkat dari situ gitu mulainya. Kemudian juga bisa juga dari dengan cara kita kolaborasi sama teman-teman riset yang lain kayak gitu. Kita bisa kolaborasi misal pengujian. Kalau di Skinproof itu kan pengujiannya in vivo ya. Jadi kayak pengujiannya itu langsung ke manusia. Sementara pengujian itu kan bisa ada yang in vitro atau yang nggak langsung ke manusia, bisa pakai media tertentu yang outputnya itu juga sebenarnya bisa untuk klaim kayak gitu.
Kemudian jadi sebenarnya inovasi itu banyak banget sumbernya ya, bisa juga dari tren klaim yang ada di pasaran, tapi yang utamanya biasanya kita dari customer sih, karena kita menjawab kebutuhan customer sebenarnya. Oke, berarti memang sumber utama dari inovasi yang dijalankan Skinproof ini dari customer ya. Yes. Berarti sangat customer centric ya berarti. Betul, ya, betul. Kalau itu juga jadi sejalan ya dengan purpose dari Skinproof itu sendiri ya. Dari awal Skinproof dibangun, kalau nggak salah itu memang tujuannya adalah untuk melengkapi ekosistem Area Nobel. Iya. Dan paling utamanya itu adalah untuk memberikan produk ke customer itu yang paling terbaik ya berarti Mbak Ele. Betul. Nah Mbak Ele, berarti Skinproof ini bukan cuman tempat yang untuk testing bahan ya berarti ya Mbak Ele. Enggak juga tapi sih. lebih ke arah kita juga mau memahami karakter kulit. Tadi kalau nggak salah ada terminologi in vivo. Nah In itu, vivo, iya, itu berarti iya. langsung berhubungan sama kulit Iya, langsung. manusia gitu Betul, ya berarti betul, ya. betul. Jadi di situ Skinproof ini bergerak untuk bisa memahami kulit manusia lebih dalam seperti Iya. itu ya. Oke, iya. Oke. Nah kalau dari situ sendiri Mbak Ele ada yang bisa diceritakan mungkin dari prosesnya? Oke, sebenarnya awalnya itu ini kita lagi ngomongin kayak prosesnya di Skinproof ya sebenarnya. Jadi awalnya itu dari customer tuh akan ke kita gitu, kayak ada requestnya kita mau launching produk nih, launching produknya misalnya untuk kulit-kulit yang sensitif. Nah, kita tuh pasti akan cari-cari subjek yang gunanya memang untuk langsung kita uji produknya tersebut ke orang yang memiliki kulit sensitif gitu. Jadi kita juga punya database panel namanya, itu ada yang kulitnya sensitif, ada yang kulitnya normal, juga ada yang kulitnya oily, dry kayak gitu. Jadi dari situ kita bisa tahu tuh bahkan Skinproof tuh pernah ada risetnya juga sendiri yang tentang kayak demografi orang-orang di Indonesia nih kebanyakan kulitnya bagaimana itu ada juga. Kita ada ya, pernah ada risetnya. Kalau Kayak secara gitu. gamblang hasil risetnya bagaimana Mbak Ele? Kalau secara generalnya ya, ini yang saya ingat itu mostly di Indonesia itu kulit oily itu paling banyak. Oh kulit oily malah paling banyak ya? Betul. Oke. Kayak Nah gitu. berarti dari data itu sebenarnya Mbak Ele jadi bisa menggunakan datanya untuk bisa membangun gitu ya inovasi-inovasi sesuai dengan kebutuhan. Betul. Dan yang pastinya untuk bisa menjamin keamanan dan juga kenyamanan dari produk itu. Yes. Kalau boleh sharing lagi Mbak Ele, bagaimana sih sebenarnya cara dari tim Skinproof ini benar-benar memastikan bahwa semua produknya itu aman gitu. Kan tadi ada datanya nih, tapi Betul. prosesnya seperti apa Mbak Ele akhirnya? Oke, prosesnya itu sebenarnya kita tetap harus keep up dengan regulasi ya sebenarnya. Regulasi. Yes, jadi sebelum kita mulai pengujian, mulai riset itu kita perlu adanya approval dulu secara etik. Karena kan kita pengujiannya melibatkan manusia ya. Betul. Langsung ke manusia, nggak etis kalau misalnya pengujian tersebut kayak mau launching kosmetik aja sampai merugikan manusia gitu sih. Betul. Jadi kita harus ada keep up dengan regulasi, kemudian juga secara metodenya pastinya di review dulu sih sama badan etik, kemudian juga klaimnya tersebut yang di request oleh customer kita juga pasti kita bandingin lagi nih yang diperbolehkan oleh BPOM bagaimana, apakah klaimnya ini sebenarnya tidak diperbolehkan oleh BPOM dan lain sebagainya sih gitu. Oke. Dari situ berarti Mbak Ele bisa membawa nih ya produk-produk yang diberikan sendiri itu ke arah yang memang dibutuhkan sama customer ya. Betul. Lagi-lagi ini betul. customer centric ya. Betul. Untuk customer. Betul. Dan bahkan kalau aku bisa simpulin dari customer untuk customer. Betul. Balik lagi ke mereka benar ya Mbak Ele. Yes. Dari proses itu semua Mbak Ele ada tantangan nggak yang akhirnya ini bisa menghambat lah prosesnya. Dan pada akhirnya bagaimana cara Mbak Ele dan tim dari Skinproof ini menyeimbangkan antara hasil riset yang ideal dengan kebutuhan yang memang dibutuhkan sama customer Mbak Ele. Oke, kayak tadi yang aku bilang kan ini pengujiannya tuh melibatkan regulasi ya. Sebenarnya dibilang hambatan nggak juga sih, karena regulasi ini kan tujuannya buat kayak menjaga sebagai barrier lah ya untuk kita dalam pengujian. Cuman ini bisa jadi challenge buat kita karena inovasi itu kan sangat cepat ya. Betul. Cepat banget. Kemudian juga kosmetik juga sekarang udah sangat berkembang. Tetapi secara regulasi itu bisa jadi beberapa hal itu kayak bentrokan gitu antara inovasi dan regulasi. Nah itu biasanya kita challenge-nya di situ sih seringnya. Ada contohnya mungkin Mbak Ele?
Contohnya tuh misalnya sekarang itu kan lagi banyak ya skincare yang tentang exosom. Exosom. Apa itu Exosom exosom? itu. Maaf, aku Jadi agak sedikit awam tentang ini sebenarnya ingredients ya, mungkin teman-teman ingredients tuh lebih capable lah untuk menjelaskan ini. Oke. Cuman secara singkatnya produk ini tuh yang kalau secara mekanisme ingredientsnya itu bisa sampai yang ke bagian dermis. Oh. Sementara secara regulasi produk kosmetik itu tidak diperbolehkan sampai dermis. Jadi di bagian inilah seringnya tuh kalau misalnya kita mau ngujinya, mau pengujian, apalagi customer itu datang ke Skinproof dengan klaim yang memang kok kayaknya ini mengarah ke obat ya, bukan kosmetik, itu kita langsung bisa meluruskan gitu sih. Karena bagaimanapun kita pengen produk-produk yang sudah diuji oleh Skinproof itu produk yang memang secara efikasi itu efektif, sesuai dengan klaim yang diinginkan oleh customer, tapi juga tetap aman digunakan oleh konsumen gitu sih. Ada cerita menarik di balik cerita tadi nggak ya Mbak Ele? Maksudnya akhirnya bagaimana ini berdampak sama customernya mungkin? Oke. Biasanya sih kayak yang tadi ya, dia tuh pengen ngeklaimnya tuh yang sampai bisa ini kerjanya benar-benar bisa sampai dalam ya, atau enggak klaim yang paling banyak sekarang diminta gitu ya ke Skinproof. Salah satu contohnya itu kayak aman untuk ibu hamil. Sementara kita secara etis itu nggak bisa tuh pengujian yang pakai subjeknya ibu hamil. Itu kan karena vulnerable ya, terlalu rentan gitu. Dan ibu hamil tuh kan nggak ada juga sih ibu hamil yang mau merelakan dirinya untuk diuji. Terlalu beresiko juga sebenarnya. Betul. Jadi kita biasanya meluruskan kita nggak bisa untuk langsung ke ibu hamil, jadi pengujian tetap ke subjek dewasa. Kita lebih menjelaskan sih. Balik lagi kita akan kasih edukasi sedikit-sedikit ke customer gitu sih sebenarnya. Jadi intinya sebenarnya kalau aku lihat ceritanya dan dengar juga memahaminya ya, setiap kali Skinproof diminta untuk menguji sebuah produk baru gitu ya, harus di testing, itu mau tantangan itu malah dari luar kebanyakan ya. Betul. Ada permintaan ini, permintaan itu. Betul. Yang mana sebenarnya itu tidak sejalan dengan regulasi yang ada seringkali. Dan makanya dari situ Skinproof juga berdiri teguh gitu ya. Betul. Karena lagi buat customer kan ya. Betul. Sampai nanti akhirnya malah jadi kenapa-napa, mending ikutin aja aturannya betul, gitu ya. Betul. Wow, itu sangat luar biasa dan boleh itu mungkin jadi salah satu hal baik ya dari Skinproof karena mau mengikuti regulasi. Betul. Nah, berbicara lagi nih tentang regulasi gitu ya, dengan inovasi yang terus berjalan, banyak juga akhirnya produk-produk baru yang muncul. Dan banyak banget dari produk-produk baru ini tuh menggunakan bahan-bahan aktif yang mungkin lagi tren juga sekarang ya Mbak ya. Mbak Ele kira-kira boleh sharing sedikit insight bagaimana akhirnya Skinproof ini memastikan bahwa produk yang dihasilkan dengan bahan-bahan aktif itu juga tetap aman dan bahkan efektif terhadap customer Mbak Ele. Oke. Yang pertama sih sebenarnya kita harus tanya lagi ya ke customernya ya, efektifnya mau gimana, terus amannya itu ekspektasinya dari yang punya produk itu seperti apa. Kemudian nanti kita akan arahkan sih pengujian yang emang cocok, yang bisa Skinproof provide itu seperti apa kayak gitu. Tapi tetap kita tidak melupakan tentang secara prosedurnya itu waktu pas kita pengujian itu tidak lepas dari regulasi yang sudah kita pegang kayak gitu sih. Yang jadinya produknya itu ketika sudah rilis itu hasilnya itu yang sudah ada dari Skinproof itu tetap bisa dipercaya kayak gitu. Berarti semisal nih ya Mbak ada produk baru yang memang lagi ngetren dengan bahan-bahan aktif yang mungkin belum dikenal sama Skinproof juga nih. Boleh jelasin mungkin Mbak langkah-langkahnya, prosedurnya bagaimana ini bisa melewati testing Mbak ya? Oke, biasanya kita meeting dulu sih, kita ada briefing dulu, diskusi dulu. Terus habis itu ketika sudah kita udah tahu gitu tujuan dari si produk ini apa, mau klaimnya bagaimana, kemudian mekanisme dari si produk ini seperti apa, kita akan cari dulu jurnalnya sih. Secara jurnal metodenya bagaimana, kemudian habis itu kita buat protokol pengujiannya, kemudian kita submit ke komisi etik. Atau kalau misalnya memang butuh untuk di review oleh Badan POM, kita akan submit juga ke Badan POM. Nah dari situ pasti akan ada feedback sih dari Badan Regulasi itu, feedback kayak metode seperti apa gitu yang sesuai kayak gitu sih. Oke, nah berarti
nanti kalau teman-teman mau memasukkan produk-produknya ke Boleh. Skinproof ya, Boleh. sudah tahu ya berarti ya cara-caranya ya. Nanti bisa kontak Mbak Ele juga, nanti ada Mbak Ele akan senang membantu ya. Betul. Oke, nah Mbak Ele tadi juga sudah menjelaskan panjang ya berarti ya tentang proses yang ada di Skinproof. Kita balik lagi, Skinproof ini adalah bagian dari Arya Nobel. Pada akhirnya juga Skinproof ini membantu produk-produk yang ada di RH. Betul ya. Betul. Nah, RH ini dikenal sebagai salah satu klinik dengan skincare yang lengkap dan selalu update gitu ya dengan kebutuhan-kebutuhan dari customernya. Nah, tapi salah satu hal yang memang perlu diingat, RH ini nggak asal ngasih mengeluarkan produk-produk baru tanpa melewati dari Skinproof terlebih dahulu, benar ya? Nah, gimana cara tim Skinproof ini menyeimbangkan kebutuhan yang cepat itu, tapi tetap harus aman gitu, Mbak Ele? Bagaimana dari timnya Skinproof? Oke, di Skinproof sebenarnya kita maksimalin di secara proses ya, karena kita juga memang tujuannya kita mau cepat. Semua orang kayak mau cepat ya bekerjanya ya. Bener. Cuman gimana dalam cepat itu kita juga tetap punya integritas gitu sih secara data berintegrasi kayak gitu. Terus habis itu juga secara prosedur juga kita tetap mengikuti SOP, mengikuti regulasi-regulasi yang kita punya kayak gitu sih sebenarnya. Berarti this or that lebih cepat atau kualitasnya yang paling baik? Iya betul. Yang mana? Dan kita lebih milihnya sebenarnya kualitas sih. Kualitasnya lebih baik daripada yang cepat ya? Iya, quality over quantity sebenarnya. Oke, itu quotes hari ini dari Mbak Ele. Dan cukup menarik juga kalau misalnya kita ngambil dari perspektif itu ya, karena pada akhirnya kita kan mau memberikan yang terbaik juga ya ke customer ya. Betul. Kalau kita cuman mikirin kita harus cepet nih keluarin gitu, tapi ternyata malah tidak aman dan tidak efektif buat akhirnya customer ya, buat apa juga ya Mbak Ele. Betul. Jadi bagaimana akhirnya kita mengemas ini juga tergantung sama kita juga ya. Apalagi untuk customer. Oke nih Mbak Ele, kan tadi Mbak Ele sudah menjelaskan proses panjang di balik Skinproof itu bagaimana bekerjanya. Mbak Ele boleh mungkin sharing juga, ini kan pasti ada tim Skinproof ya, di dalamnya itu orang-orangnya banyak ya kan, dan juga melibatkan banyak pihak yang berkontribusi di situ. Bagaimana akhirnya tim Skinproof ini tuh bisa memastikan bahwa standarnya itu harus selalu sama dari produk ke produk, Mbak Ele? Oke. Di Skinproof tuh ada SOP namanya Mas. Jadi SOP-nya itu kita memastikan sih semua tim itu mengikuti SOP yang ada. Kemudian juga punya kita memastikan kalau setiap tim itu punya value ya, punya prinsip kalau kita customer centric lah ya. Jadi kita memastikan kalau apa yang kita kerjakan itu memang dengan data yang memang bisa kredibel, yang bisa dipercaya, kemudian juga hasilnya prosesnya itu juga kita memastikan kalau sesuai lah dengan permintaan customer yang nggak terlalu lama, atau misalnya yang kita juga membangun komunikasi yang baik ke customer, kayak misal adanya transparansi data kayak gitu. Misal kayak customer ada minta ada nanya gitu misal ya, kayak datanya emang begini ya, misal kayak ternyata datanya mungkin kurang bagus, kurang sesuai dengan ekspektasi produk yang dipunya gitu. Kita sebisa mungkin menjelaskan dengan transparan kayak gitu, yang kita kerjakan tuh bagaimana gitu sih sebenarnya. Berarti intinya tadi itu adalah core value-nya customer ya Mbak Ele ya? Yes. Oke, nah kalau dari situ apa ya kira-kira yang Mbak Ele pengen sampaikan kepada para customer nih yang mereka perlu tahu tentang Skinproof itu? Oke, jadi kalau Skinproof itu sebenarnya membawa nilai tentang kualitas, tentang keamanan dan efektivitas buat customer kita, dan bagi kita tuh customer itu tuh kayak ya gimana kita menjaga customer ini tentang kayak konsistensi dalam kita bekerja, kemudian transparansi yang bisa kita sampaikan ke customer, dan juga setiap apapun yang kita kerjakan, kita riset gitu ya, itu bertanggung jawab secara ilmiah gitu sih. Berarti intinya juga adalah kita memberikan ini semua untuk customer. Betul. Dan semua yang kita berikan ke customer itu terbukti oleh data dan juga scientific base. Betul. Oke, terima kasih banyak Mbak Ele atas waktunya. Ini luar biasa, kita bisa sharing lebih dalam mengenai Skinproof, dan semoga
teman-teman semua nanti ini jadi lebih kenal dengan Skinproof. Betul, Bahkan mungkin harus. mau ngirim produknya ke Skinproof buat di testing Iya, ya, Mbak Ele ya? betul. Silakan. Oke. Aku juga mau ingetin untuk teman-teman semua agar stay connected dengan sosial media Arya Noble agar mendapatkan update terbaru dari kita ya. Selesai sudah episode kita kali ini dan sampai jumpa di The New Answer Podcast episode selanjutnya. See you.